Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Semanggi dan pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang baik ini, insya Allah pada bulan Ramadan ini kita semuanya masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya memperoleh predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Semanggi dan pemirsa semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan materi Nuzulul Quran. Sobat Semanggi dan pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini ada suatu momen atau peristiwa yang sangat penting yang harus kita lestarikan, yakni memperingati Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Buruj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ayat ini menjelaskan bahwa proses terjadinya Al-Quran atau turunnya Al-Quran adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau menurunkan Al-Quran Karim di dalam tempat yang sangat terpuji, di dalam tempat yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam fi lauhim mahfuz, di mana pada saat proses penurunan Al-Quran di Lauhil Mahfuz terjadi pada zaman azali atau sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun di muka bumi ini. Al-Quran sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah ditaruh dan diturunkan di dalam tempat yang sangat terjaga, namanya Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah Al-Quran ini berada di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah menurunkan kembali di dalam tahapan yang kedua, yaitu menurunkan di dalam langit bumi atau as-sama'id dunya atau langit dunia. Dan ini kapan peristiwanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, saya telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, di dalam malam yang sangat mulia, yaitu malam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke as-sama'id dunya atau langit dunia adalah di dalam malam Lailatul Qadar. Sementara kita sebagai seorang muslim banyak yang memperingati turunnya Al-Quran pada waktu atau pada tanggal 17 Ramadan setiap bulan Ramadan. Ya, ini yang benar yang mana? Apakah
pada malam Lailatul Qadar ataukah pada tanggal 17 Ramadan? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena malam Lailatul Qadar juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan malam Lailatul Qadar agar semua muslim mencari malam Lailatul Qadar mulai dari awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memilih malam-malam tertentu dan memastikan itu malam Lailatul Qadar. Karena semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar setiap malam di dalam bulan Ramadan kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Semanggi dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang ketiga adalah ketika Al-Qur'an diturunkan di dalam as-sama'id dunya atau langit dunia. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril. Diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa selama 2 tahun, 2 bulan dan ditambah dengan 22 hari, atau ada yang menyebutkan untuk memudahkan sampai 23 tahun. Nah, inilah proses turunnya Al-Quran dari as-sama'id dunya atau langit dunia yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sekaligus, artinya berangsur-angsur. Mengapa demikian? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menerima Al-Quran dalam sekali waktu? Pasti sangat mampu. Tetapi Allah menunjukkan proses bahwa semua kejadian di alam dunia ini ada prosesnya. Kita sebagai manusia, proses wajib kita lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima wahyu sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak serta-merta langsung diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekali waktu. Jadi melihat perkembangan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sobat Semanggi dan pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita ambil dari nuzulul Quran, kita tidak perlu memperdebatkan kapan terjadinya turunnya Al-Quran, tanggal berapa dan tahun berapa dan seterusnya. Tetapi marilah kita, sudah diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi risalah kita, untuk menjadi pedoman hidup kita. Marilah kita amalkan. Kita pelajari Al-Quran, kita baca isinya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita mau belajar, membaca, mengamalkan dan juga mengajarkan kepada sesama muslim, insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan baik di dunia ini insya Allah, dan lebih-lebih ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan dengan memperingati nuzul Quran di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran, semakin memahami Al-Quran, semakin mudah membaca, mudah mengamalkan, dan kita tularkan, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang memang belum paham ataupun belum memahami tentang bacaan Al-Quran, kandungan isinya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya, Sobat Semanggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dan keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya selalu mendapat rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita mempelajari dan memahami Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.